Ini merupakan rukun daripada khutbah yang mesti ada, ya. Jadi kalau misalkan si khotib lupa wasiat takwa, harus ada yang ngingetin itu jamaah. Pak khotib belum wasiat takwa atau belum baca tahmid, belum sholawat, ada yang ketinggalan, ya, rukun khutbahnya, ya. Baik, ada pertanyaan? Rukun khutbah ada? Baik, lanjut. Faslun fi syurutil khutbataini. Kalau tadi rukun khutbah, ya. Kalau sekarang syarat-syarat dua khutbah. Syurutul khutbataini asyaratun. Adapun syarat dua khutbah itu ada 10. Yang pertama at-thaharatu anil hadatsainil asghar wal akbar. Yang pertama adalah suci dari dua hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang berikutnya wa thaharatu anin najasati fi tsaubi wal badani. Suci daripada najis di pakaian, badan dan tempat. Jadi harus suci, ya. Suci dari najis, pakaian, ya, badan dan tempat. Harus suci. Kalau ada kotoran di pakaian najis, khotib harus menyingkirkannya dulu. Si khotib harus, atau misalkan terkena tai cak-cak gitu ya bajunya itu harus diganti. Kalau tahu, ganti dulu gitu ya. Terus lanjutkan lagi. Berarti ngulang lagi dari awal. Kalau kayak gitu. Termasuk badan dan tempat, ya. Tempat itu berarti tempat khutbah yang diduduki oleh khotib atau yang dijadikan tempat berdiri si khotib. Berikutnya adalah wasatrul aurati, nutup aurat. Kalau terbuka auratnya, ya berarti gagal khutbahnya itu. Berikutnya adalah wal qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu boleh dalam keadaan duduk. Jadi khutbahnya itu duduk. Ya, kemudian berikutnya adalah wal julusu, duduk. Bainahuma, antara dua khutbah. Fauqa tuma'ninatis shalah, di atas tumakninahnya sewaktu sholat. Tumakninahnya waktu sholat itu kadarnya subhanallah. Nanti dilebihin sedikit, ya. Bagusnya duduk antara dua khutbah itu, baik imam ataupun jamaah, ya, itu harus berdoa, karena itulah tempat dikabulkannya doa. Jadi waktu dikabulkannya doa salah satunya adalah ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika imam duduk berdoa, mintalah apapun itu dikabul itu, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah wal mualatu bainahuma, tului-tului antara khutbah pertama dan kedua. Artinya ketika khutbah pertama dipotong dengan batal dan wudhu, itu harus ada yang menggantikan. Kayak sholat lah, imamnya batal wudhu, itu jamaah makmum jangan diam, ke depan gantiin tuh si imam yang khotib tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan dia ternyata pas khutbah pertama itu batal, kemudian ke WC dulu, ngulang lagi. Sebab apa? Tidak mualat.
tidak mualat, tidak tului-tului gitu, terpotong oleh wudhu. Kemudian berikutnya adalah wal mualatu bainahuma wa bainas shalah. Demikian juga tului-tului antara dua khutbah tadi wa bainas shalah. Ketika khutbah terakhir selesai, kemudian batal si khotib, kemudian ke WC dulu, kemudian balik lagi ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat, itu nggak bisa begitu. Berarti itu terputus dengan wudhu dulu. Jadi kalau misalkan si khotib batal, katakanlah, di khutbah kedua, maka ada orang yang menggantikannya untuk melaksanakan sholat. Dan yang berikutnya adalah wa antakuna bil arabiyyah. Hendaknya baca khutbah itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itu yang mana? Tadi yang rukun tadi, yang rukun khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab. Ya. Misalnya ini, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ya ayyuhan nas ittaqullaha. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Itu kata-kata itu harus dengan bahasa Arab. Jadi kalau misalkan dengan bahasa Indonesia itu tidak sah khutbahnya. Seperti itu. Sedangkan yang biasa kita dengarkan Indonesianya itu adalah ceramahnya gitu. Ceramahnya. Sedangkan pendahuluannya itu harus dengan bahasa Arab. Sebab tanpa ceramah pun khutbah itu bisa sah ketika pendahuluannya itu dipakai bahasa Arab, kemudian selesai, kemudian khutbah kedua sama juga begitu, ya itu udah sah gitu, asal dengan bahasa Arab. Kemudian berikutnya adalah wa ayyasma'aha arba'una. Harus terdengar khutbahnya itu oleh 40 orang. 40 orang yang balighin, ya, itu mendengar khutbah, ya, walaupun katakanlah dalam keadaan samar-samar karena nunutan gitu kan. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah wa antakuna kulluha fi waqti dhuhr. Semuanya khutbah Jumatan itu semuanya harus dilakukan di waktu zuhur. Nah, itu ya. Terkait dengan khutbah, syurut khutbah. Bagi ibu-ibu mah karena bukan subjek ya. Bukan subjek untuk khutbah ataupun objek melaksanakan khutbah juga. Jadi belum begitu penting kecuali ngajarin anak gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tentang masalah syarat khutbah? Tidak ada ya. Langsung satu lagi. Faslun fima yalzamul mayyit. Sekarang tentang masalah mayit. Perkara yang mengharuskan dilakukan kepada si mayit. Perkara yang harus dilakukan pada si mayit. Alladzi yalzamu, perkara yang harus dilakukan lil mayyiti, bagi si mayit, oleh orang hidup pastinya. Arba'u khisalin, 4 macam. Jadi 4 hal ini harus dikerjakan oleh orang hidup kepada si mayit. Yang pertama, gusluhu, memandikannya.
Jadi wajib memandikannya.